Oke. Masih ada 5 orang kita, masih ada kemungkinan nambah. Kalian ada grup WA ya untuk satu kelas toh? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Berarti harus terinformasi semua. Oke, kita lanjut aja ya. Sambil mungkin nunggu teman-teman. Iya, Pak. Mungkin saya harus dibuat co-host dulu kali, Beatrice. Sudah dijadiin host, Pak. Oh gitu, oke. Oke, thank you. Oke, tadi kita sampai di sini ya. Ini kebetulan ada yang mau admit ya. Nah, saya udah admit all. Oke, sebentar. Oke, coba kita lihat di atas. Ya. Oke, some stimulus atau stresor atau stres, some stimulus artinya rangsangan, disrupt homeostasis by causing a decrease in. Ya, ada sesuatu terjadi yang menyebabkan gangguan homeostasis. Ya, gangguan homeostasis ini akan menyebabkan penurunan dalam apa? Lihat bawahnya. Ya, bawahnya adalah blood pressure. Ya, blood pressure. Ya, tekanan darah yang pada akhirnya dia akan menurunkan laju filtrasi glomerulus atau glomerulus filtration rate gitu ya. Nah, artinya tadi kita udah tangkap ya, kalau tekanan darah turun maka prostaglandin akan keluar. Kalau prostaglandin keluar maka renin diproduksi gitu ya. Nah, ya. Oke. Sorry ini agak terganggu juga saya. Oke. Ya, oke. Pada saat terjadi penurunan tekanan darah, maka sel juxtaglomerulus menangkap penurunan ini. Ya, dan makula densa otomatis karena kurangnya pembuluh darah yang lewat, dia kurang mendapat natrium. Ya. Dan dia akhirnya mendeteksi sehingga tertemulah produksi renin yang akan bertemu dengan angiotensinogen untuk membentuk angiotensin 1. Angiotensin 1 dia dirubah menjadi angiotensin 2. Ya, angiotensin 2 pada saat dia sudah terjadi angiotensin 2, maka dia akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan vasokonstriksi. Kenapa? Karena ada aktivasi simpatetik. Aktivasi simpatetik oleh norepinefrin bukan hanya memproduksi renin, tetapi juga dia akan menyebabkan apa? Aktivasi simpatetik, yaitu jantung kerja lebih kuat, lebih cepat, dan pembuluh darah akan mengecil. Berikutnya, kalau angiotensin 2 keluar, maka adrenal korteks akan mengeluarkan aldosteron. Kalau aldosteron keluar, maka akan meningkatkan reabsorpsi dari natrium. Ya, kita tahu natrium adalah garam. Ya, kita kalau makan mie instan, ya walaupun mie instannya kuah, ya tetapi tetap aja habis itu kita pasti haus, kita cari air minum.
Kenapa? Karena mie instan itu mengandung banyak natrium di dalam bumbunya. Ya. Oke, nah kalau banyak natrium terabsorpsi kembali ke dalam vaskular, maka dia akan mencari air. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan blood pressure, untuk meningkatkan apa? Laju filtrasi glomerulus. Airnya dari mana? Pertanyaannya, ya kan? Kalau Anda sadar, ya, Anda harus bisa jawab sekarang. Siapa sih yang nyuruh Anda minum? Nggak sadar kan tiba-tiba haus terus Anda minum, betul? Nah, yang nyuruh itu adalah hipotalamus, ya. Hipotalamus akan membuat kita ada rangsangan haus, sinyal ya hipotalamus signal increase thirst, ya rasa haus, ya. Dan ini artinya dia akan apa? Akan merangsang kita mencari air minum. Tetapi pada pasien tidak sadar, terjadi penurunan tekanan darah, mungkin karena kecelakaan, dia pingsan, ya nggak usah khawatir, dia tidak langsung ya mendapat tempat di sisinya. Tetapi ada apa? Ada ADH, anti diuretik hormon, hormon anti kencing, ya yang dikeluarkan oleh pituitary gland posterior. Artinya apa? Dia akan menahan cairan yang harusnya dibuang lewat ginjal, ya urin, tetapi dia akan direabsorpsi kembali, dimasukkan ke dalam vaskular supaya dia bersatu dengan natrium dan akhirnya meningkatkan volume darah. Inilah sistem homeostasis tubuh kita, ya. Kalau terjadi apa-apa, kita masih ada kesempatan beradaptasi. Tetapi pada saat keadaan ini menjadi keadaan patologis, maka sistem inilah yang akan mengganggu kesehatan kita, dan itulah yang disebut dengan hipertensi. Gitu ya. Oke. Untuk memperjelas materi kita, ya, kita akan lari ke sini. Ya. Kalau kursor saya bisa kelihatan ada yang kuning tuh, dia warna kuning di atas ginjal, itulah namanya kelenjar adrenal. Ya, baik ginjal maupun adrenal ada namanya bagian yang kortek dan ada juga bagian medula. Ya, oke. Tadi kita sudah tahu bahwa renin itu disimpan di sel juxtaglomerulus. Renin dikeluarkan kalau ada aktivasi simpatetik atau kalau ada perangsangan pada sel beta, ya, sel beta. Oke, yang berikutnya kalau makula densa kekurangan natrium. Berikutnya kalau tekanan darah preglomerulus berkurang, dia akan memproduksi renin. Substrat alami dari renin tadi adalah angiotensinogen. Angiotensinogen dikeluarkan oleh liver ya secara kontinu. Angiotensinogen dan renin kalau bersatu dia akan membentuk namanya angiotensin 1. Angiotensin 1 akan dirubah oleh AC. Ya, AC, angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2. Kalau sudah menjadi angiotensin 2, maka dia akan meningkatkan aktivasi simpatetik, jantung kerja lebih cepat, lebih kuat, pembuluh darah mengecil. Ya, apalagi yang terjadi? Aldosteron akan dikeluarkan dari adrenal korteks dan dia akan mereabsorpsi natrium yang akan merangsang rasa haus pada pasien-pasien yang sadar. Ya, atau pada korban-korban yang sadar. Tetapi dia pun kalau pasiennya tidak sadar, maka akan keluar anti diuretik hormon. Anti diuretik hormon untuk menghambat pengeluaran air di dalam tubuh kita karena air itu akan direabsorpsi, dikembalikan ke dalam vaskular untuk mempertahankan kita punya tensi atau tekanan darah. Ini adalah renin, angiotensin, aldosteron system. Ya, ini yang harus kalian pahami, ya. Kalian harus pahami. Ya, kalian harus betul-betul pahami. Karena sistem inilah kita akan berbicara. Ya. Oke. Kalian sudah pernah praktek belum? Belum? Waduh. Pernah lihat orang yang di CPR ya? Di resusitasi ya? Genjot di CPR, pernah lihat?
film-film mungkin di rumah sakit Pernah, atau Pak. ada pengalaman keluarga. Ya, kenapa sih dia harus disuntik epinefrin atau adrenalin? Ya itu tadi. Karena apa? Dia akan merangsang sel beta. Sel beta ada di mana? Jantung, pembuluh darah, dan ginjal. Tujuannya apa? Kerja lebih cepat, kerja lebih kuat, ya, dan produksi renin. Oke, berikutnya. Kenapa sih orang muntah dan mencret atau diare kok harus diberikan oralit? Nah, garamnya kan nggak banyak, ya. Garamnya nggak banyak, ya. Secukupnya aja, seujung sendok. Ya, tujuannya buat apa? Coba, ada yang bisa kasih rasional nggak? Tujuannya buat apa? Garam dikasih air itu, terus kita minum, tujuannya buat apa? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Coba berjalan rasionalnya. Tujuannya buat apa? Tadi setelah kita pelajari renin, angiotensin, aldosteron sistem. Supaya apa? Perangsang haus, Pak. Merangsang haus boleh. Bisa. Satu sisi. Betul. Tetapi merangsang haus benar. Dia akan merangsang kita banyak minum. Apa yang membuat, kenapa harus dikasih garam? Selain merangsang haus. Dehidrasi, Pak. Penambah Untuk apa, Alin? nambah cairan biar tidak dehidrasi. Supaya apa? Makula densa mendapat natrium, ya. Makula densa mendapat natrium, gitu ya. Dan artinya apa? Aldosteron mereabsorpsi natrium tersebut. Ya, aldosteron mereabsorpsi natrium tersebut sehingga air yang diminum tidak langsung terbawa kencing, tetapi apa? Akan diserap kembali. Kenapa diserap kembali? Karena ada antidiuretik hormon. Jadi air yang kita minum tuh nggak langsung kencing supaya dia ketahan. Ya, kenapa? Karena ada reabsorpsi natrium. Ya, natrium di dalam pembuluh darah dia akan mencari air. Air akan disiapkan oleh pituitary gland posterior dengan mengeluarkan apa? Antidiuretik hormon atau hormon anti kencing, gitu ya. Nah, kalau pasiennya sadar, tadi kata si Natalia, karena garam akan merangsang kita untuk rasa haus sehingga kita minum. Paham ya sekarang ya? Kenapa sih orang muntah mencret harus dikasih oralit, ya, elektrolit oral, ya itu. Berikutnya, kenapa sih orang yang misalnya ada kecelakaan di laut, dia terombang-ambing di tengah laut, di tengah air. Kenapa dia dehidrasi? Ayo, kenapa dia dehidrasi? Ada yang bisa jawab? Dia di tengah air kok dehidrasi? Karena air lautnya mengandung banyak garam, Pak. Kebanyakan natrium. Iya, artinya kalau dia minum air laut, maka sel-sel tubuhnya menuntut lebih banyak air. Semakin banyak minum air laut, semakin banyak minum garam. Nah, nanti selnya mati. Kenapa selnya mati? Karena natrium semakin tinggi, membutuhkan banyak cairan, sedangkan input cairan tidak ada, maka yang diambil adalah cairan intraselular. Cairan intraselular diambil, ya keluar dari dalam sel, maka sel itu lama-lama akan mati. Gitu ya. Jadi kita paham. Oke. Ya. Oke. Sudah paham di sini? Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita masuk ke obat hipertensi. Saya akan kasih trik ngapal nama obat. Ya, kasih trik saya kasih ngapal nama obat. Ya. Tetapi kalian harus tahu obat itu kerjanya di mana. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya lanjut teorinya. Ya, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya minum dulu. Nah, mohon izin ya, saya mau sampaikan pesan dulu ke
Oke, kita masuk ke obat hipertensi ya. Oke. Hipertensi penanganannya mengacu kepada apa? Kepada RAA, renin angiotensin aldosteron system tadi. Kalau RAA tadi adalah sistem homeostasis yang secara fisiologis menyelamatkan kehidupan kita, ya, menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi kalau hipertensi yang fisiologis itu menjadi patologis. Ya, sebelum saya masuk ke sana, ya sebelum saya lupa, kalau kalian nanti belajar gawat, darurat, dan kritis, tanda-tanda orang shock, ya, itu adalah akral dingin, takikardi tapi lemah. Tahu takikardi, denyutnya cepat tapi lemah. Kenapa? Hubungkan tadi dengan RAA. Karena ada aktivasi simpatetik. Pembuluh darah mengecil, ya, artinya oksigen terlambat, suplai darah akan lebih kecil. Karena apa? Darah dilarikan di organ-organ atau alat-alat organ-organ vital, gitu ya, seperti apa? Ginjal, pembuluh darah, jantung, otak, ya, liver, itu dilarikan ke sana. Maka di tangan kita akan terjadi apa? Dingin, gitu, ya, akan dingin. Kenapa dingin? Gitu, ya, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena ada vasokonstriksi. Maka muncul, ya, saya bercanda sedikit, ya, saya bercanda dikit, ya, yang saya sebutkan silahkan dibuka, ya, di unmute. Saya minta Ana Carolina. Ana Carolina, ada nggak? Iya, Pak. Ayo, Ana, ya, bisa dengar? Bisa, Pak. Ana, setuju nggak kalau perempuan ini lebih gampang mati pada laki-laki? Kalau menurut saya sih enggak, Pak. Enggak. Enggak. Enggak ya? Iya deh, Pak, ya. Ya, kalau Perempuan menurut saya lebih enggak. kuat. Oh, setuju ya. Oke, saya nanya nih, yang dimati-matiin ya, nggak kelihatan wajahnya. Saya minta Lorenza Margareta. Udah, nanti lagi Ana, tenang, ada gilirannya. Lorenza Margareta. Iya, Pak. Hadir? Hadir ya. Hadir. Tadi kata Ana perempuan lebih cepat mati. Setuju ya? Atau enggak? Setuju, Pak. Setuju. Sekarang saya tanya. Yang pria. Siapa nih pria? Yang pria saya minta siapa ya? Selain si Iwan sama Yansen. Ada lagi? Calvin. Calvin, Pak. Vin. Ya, Calvin. Vin. Station Vin. Mana si Calvin? Adakah manusianya? Ada, hadir di Zoom dia. Vin. Oke. Kita gantilah. Saya minta Iwan aja Iwan. Ya, Pak. Setuju kalau wanita lebih gampang meninggal dari pria? Lebih lemah? Setuju. Setuju ya. Apa dasarnya? Bukan karena saya dosennya laki-laki, ya. Mana yang banyak dirampok, laki-laki atau perempuan? Perempuan ya? Perempuan, Pak. Betul? Mana yang banyak diperkosa, laki-laki atau perempuan? Ya, Perempuan, Pak. pencobaan itu dari perempuan. Udah cantik, ya ditambah lagi ada antingnya, ditambah ada kalungnya, ditambah ada gelangnya.
maka itu menimbulkan rasa ingin memiliki dari orang yang melihat. Betul ya? Kita jangan berpikiran negatif, tapi kita lihat fakta di lapangan. Ya, bahwa perempuan lah, ya. Pertanyaannya dihubungkan dengan renin-angiotensin-aldosteron system. Makanya saya bilang Anda belajar malam ini adalah belajar sistem homeostasis, ya. Sekarang perempuan itu susah kalau kita mau tahu dia sianotik. Tahu sianotik? Sianosis, tahu nggak? Apa sianosis? Tahu? Tidak, Pak. Keadaan apa? Keadaan tubuh kita, darah kita kekurangan oksigen. Yang ditandai dengan apa? Biru. Itulah sianotis. Ya, biru. Nah, biasanya biru bisa dilihat dari mana? Kelopak mata. Nih, kelopak mata. Lihat dari mana? Dari bibir, kebiruan. Dari mana lagi? Dari kuku, ya, kebiruan. Kenapa juga perempuan lebih gampang mati? Ya, karena dia tidak tahu kalau dia sianotik. Kenapa? Ya, karena mata di sini pakai apa? Eye shadow. Betul nggak? Betul ya? Betul. Bibir pakai apa? Bibir pakai apa? Lip tint. Kuku pakai apa? Kuku? Pakai cat kuku. Pakai kutek. Kutek. Ya, ini makanya saya bilang aplikasinya apa? Oh, pantesan ya kalau orang mau dioperasi dia tidak perlu dandan. Bahkan dia harus apa? Bersih, nggak ada eyeshadow, nggak ada lipstick, nggak ada kutek. Tujuannya apa? Supaya dokter anestesi bisa memantau akan saturasi oksigen darahnya. Walaupun sekarang sudah ada apa? Saturasi meter. Gitu ya, SpO2, tetapi tetap harus dipantau orangnya karena ada statement adalah don't treat the monitor but treat the patient. Ya, jangan tangani monitornya, yang kamu tangani adalah pasiennya. Ya, ingat, don't treat the monitor but treat the patient. Ya, kalian lihat tensinya tinggi banget, pastikan sama yang manual kalau dia pakai digital. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih kok orang dengan shock ya, kok akralnya dingin, kok sianotik ya atau sianosis? Kenapa? Pembuluh darah mengecil. Tujuannya apa? Mengalirkan darah itu ke organ-organ besar. Ya, artinya tangan kita kan perifer, ya maka dia akan terasa dingin. Gitu ya. Inilah salah satu kita bicara, makanya kenapa kita berbicara RAA, kita berbicara juga tentang kegawat daruratan. Ya, ini makanya saya paling senang selalu sehabis farmakokinetik dinamik, saya selalu kasih pelajaran ini. Ya, kenapa? Karena ini akan membekali kalian. Ya, tahu. Oh, kenapa ya orang nanti kalau ketemu sama Bu Hesti bilang, kami udah dikasih tahu sama Pak Untung, orang shock itu akral dingin dan takikardi. Ya, sianotik. Ya, kenapa? Rasionalnya kalian sudah tahu. Dijawab dari mana? Renin, angiotensin, aldosteron system. Kenapa orang shock kok urin outputnya nggak ada? Ya, kenapa tanda-tanda shock? Ya, urinnya nggak ada, anuria atau bahkan berkurang bahkan anuria. Tadi kalian bisa jawab, karena apa? Keluar anti diuretik hormon dari pituitary gland posterior. Tujuannya apa? Cairan harus dibuang akan direabsorpsi kembali untuk meningkatkan tekanan darah. Gimana caranya? Ada ADH tadi. Lalu di dalam sana kenapa? Karena aldosteron mereabsorpsi natrium. Ya, natrium akan mencari air. Ya, kalau kita yang orang Nasrani, Yohanes 3 ayat 16, ya aku pergi ke sana karena untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Itu sama. Ya, kata natrium, aku datang ke dalam pembuluh darah untuk menyiapkan tempat buat air, buat H2O. Ya, H2O supaya apa? Tekanan darahnya bisa terselamatkan. Tetapi bila dalam jangka waktu tertentu tidak ada treatment
yang diberikan kepada pasien-pasien gawat, darurat, dan kritis, maka dia akan beradaptasi dan akhirnya akan lewat. Gitu ya, makanya oke, Muntaber, pasang infus, kasih air, dan lain-lain. Ini tujuannya. Clear ya? Clear? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini karena RAA ini basicnya. Ya, sebelum saya masuk obat hipertensi. Obat hipertensi nggak usah pusing ya. Kalian akan saya kasih trik ngapal obat hipertensi. Ya, nggak perlu kalian hafal mati. Percuma hafal kalau jadi mati. Ya, hafal mengerti ya. Jadi jangan hafal mati. Jadi hafal mengerti. Kalau hafal mati buat apaan? Ya, udah hafal terus mati. Gunanya buat apa? Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya izin share untuk kita masuk hipertensi. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya saya tidak akan membahas hipertensi itu apa, ya, karena saya tidak ngajar di medikal bedah sekarang. Ya, saya ingin Anda mengerti dasar terapi dari obat hipertensi. Ya, dasar terapi dari obat hipertensi tadi kita mau kerja di mana, gitu ya. Tadi renin diproduksi kalau ada rangsangan sel beta. Lalu apa lagi, gitu ya? Kalau apa? Dia tensi itu tinggi, produksi tensi itu kalau ada apa? Kalau ada reabsorpsi dari natrium. Karena apa? Aldosteron keluar. Terus lalu apa lagi? Ada jantung kerja lebih kuat dan lebih cepat. Ada apa lagi? Ada antidiuretik hormon. Ya, artinya kita akan menangani hipertensi itu sesuai dengan mekanisme kerja. Ya, dalam waktu sekitar 20 menit dari sekarang, 20 menit dari sekarang Anda harus tahu obat hipertensi ini kerja di mana. Ngapain ke dalam tubuh manusia. Gitu ya. Oke, ini harus menarik karena kalau kalian habis pelajaran ini hipertensi bisa kita terapi, gitu ya. Oke. Bapak, maaf. Ini ya. Boleh jangan terlalu cepat, Pak. Iya, ini pelan-pelan, tenang. Ini nanti slide bisa kalian baca, ya. Tetapi yang saya kasih nanti adalah pengertiannya, ya. Apa nih? This meeting now has unlimited minutes, ya. Oke, sip. Ya, saya tidak membahas hipertensi itu apa, tetapi saya membahas terapinya, ya. Nih ya. Oke, tanda dan gejala nanti kalian mau saya kasih kok slide-nya. Tetapi saya fokus terhadap ini. Ini kan RAA, renin, angiotensin, aldosteron. Lihat yang dilingkarin kuning? Terlihat? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat jelas. Oke, banget, mantap. Oke, kalau kita lihat dari sini, tekanan darah itu dipengaruhi apa? Yang pertama, curah jantung. Tahu curah jantung? Curah jantung itu ya ditentukan oleh apa? Isi sekuncup, tahu isi sekuncup? Isi sekali pompa. Ya, dan berapa kali denyut jantung itu berdetak 1 menit. Ya, itulah curah jantung, ya. Berapa volume darah yang dipompa sekali pompa ini? Lep. Dan berapa kali dia per menit? Coba perhatikan. Menurut kalian, ini denyut jantung yang pertama, coba perhatikan, ya. Ya, sekarang yang kedua. Sekarang yang ketiga. Menurut kalian, curah jantung mana yang paling tinggi? Pertama, kedua, ketiga? Ketiga, Pak. Kalau menurut Ketiga. saya. Betul. Karena dia lebih kuat dan lebih cepat. Oke? Ya. Baru untuk nanti ujungnya ke curah jantung, dia isi sekuncup itu dipengaruhi volume darah. Gitu ya. Volume darah. Sekarang saya tanya Nia Puspita. Nia. Ya, senyum dulu nggak apa-apa. Nia, menurut Nia, ya, mana lebih kuat atau mana tenaga yang dibutuhkan, ya,
bawa 1 botol aqua, bawa air 1 botol aqua, atau bawa air 1 ember? Aquanya aku yang besar galon, Bapak. Aqua botol, kan tadi udah dibilang botol. Berarti ember. Ember, volume airnya lebih banyak ya. Betul? Ya, volume Ya, airnya lebih banyak. Artinya ujungnya tekanan juga akan lebih besar kalau volumenya besar. Kan mau didorong. Kalau airnya kecil sedikit, diginiin aja dia, terdorong. Tapi kalau airnya besar, kita ada tenaga. Betul? Gitu ya. Baru yang ketiga yang dilingkari ada resistensi perifer. Resisten, tahanan. Perifer, pembuluh darah. Tahanan pembuluh darah. Oke, ya. Sekarang coba lihat, ya, bukan cuma slide yang Anda lihat, ya. Coba lihat saya dulu, ya. Kalau pembuluh darah kita bulat kayak gini, nih, bulat. Dia lancar kan? Ngalirnya dia pasti lancar kan? Betul? Ya. Ya, kalau dia di sini nempel kolesterol. Nempel nih. Ya. Pembuluh darahnya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Iya. Berarti ada hambatan ya? Iya. Oke. Pernah nggak kalian nyiram bunga itu pakai selang? Pernah? Pernah. Pernah ya. Kalau selangnya bulat, ya, airnya jalan normal, paling hanya 10 cm dia. Ngalir ya, lancar dia. Betul? Tapi kalau kita selangnya yang tadinya bulat begini, dipencet jadi kecil, tekanannya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Udah masuk sekarang? Sama. Apa saja sih yang mempengaruhi resistensi perifer? Ya. Oke, apa saja yang mempengaruhi resistensi perifer? Gitu ya. Oke. Di situ lihat apa ada namanya viskositas darah. Apa viskositas darah? Kekentalan. Air kalau kita kocok biasa pasti encer, tapi kalau ditambah gula kental. Mana yang gampang mengalir, yang encer atau yang kental? Encer, Pak. Encer. Ya. Oke, sudah mengerti ya? Artinya nanti kalau kalian lihat, kalian turun ke rumah sakit. Ini catat baik-baik. Ya. Kenapa sih orang dengan tekanan darah pasti diperiksa kolesterol? Ya. Kolesterol itu ada 3 yang diperiksa. Kolesterol total, HDL, LDL, plus trigliserida. Ya. Tujuannya apa? Untuk melihat ada nggak dia plak, sumbatan, potensi. Diperiksa juga asam urat. Diperiksa juga gula. Kenapa? Mau dilihat ada nggak tahanan perifer dan ada nggak potensi kekentalan dari darah. Itu ya. Oke. Oke ya. Oke. Jadi kita udah tahu tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung, resistensi perifer, dan volume darah yang dilingkarin. Curah jantung dipengaruhi oleh apa? Denyut jantung berapa kali per menit, dan juga sekali pompa isi sekuncupnya berapa. Gitu ya. Oke, resistensi perifer dipengaruhi oleh apa? Viskositas darah dan resistensi pembuluh darah. Tadi pembuluh darah ada nggak elastisitasnya terganggu atau tidak, gitu ya? Terganggu atau tidak, gitu. Kalau dia pantesan, nanti jawaban kalian gini, pantesan kenapa orang tua tensinya naik ya? Kenapa? Karena pembuluh darahnya tidak elastis lagi. Beda dengan kita yang muda-muda, gitu. Ya, beda dengan kita yang muda-muda. Oke, clear. Di sini ya, dari slide ini clear ya. Artinya, ya, nanti kita akan masuk ke tujuan terapinya. Kenapa ini dilingkarin? Artinya, kalau kita memberikan terapi hipertensi, apa yang kita lakukan? Menurunkan curah jantung kah? Menurunkan volume darah kah? Atau menurunkan resistensi perifer? Oke ya? Paham ya? Ini saya udah pelan, slow, gitu ya. Nah,
Ini yang kita pelajari kok tadi, RAA, renin, angiotensin, aldosteron system. Kita ulangi lagi. Oh, ini diulang-ulang nih. Ya, yang pertama, tuh yang paling atas, kalau renin bertemu dengan angiotensinogen, dia menjadi angiotensin 1. Tuh. Angiotensin 1 jadi angiotensin 2 dirubah oleh AC. Ya. Kalau sudah terjadi angiotensin 2, maka akan terjadi peningkatan aktivasi simpatetis. Ya, aktivasi simpatetis itu yang paling kiri. Ya, kalau aktivasi simpatetis artinya kontraktilitas miokard meningkat. Kontraktilitas miokard meningkat tuh sekali ini keras nih. Gitu ya. Ini meningkat dan denyut jantung meningkat. Kalau ininya meningkat dan jantungnya kerja lebih cepat, maka tekanan darah pasti meningkat. Gitu ya. Yang kedua, pembuluh darah vasokonstriksi mengecil dia. Kenapa? Untuk meninggikan resistensi perifer. Supaya apa? Tekanan naik karena butuh nih oksigen ke otak, gitu ya. Tekanan darah naik. Kenapa? Karena tahanannya tinggi. Baru ada aldosteron keluar dari adrenal korteks. Tujuannya mereabsorpsi natrium yang akan merangsang menghambat pengeluaran dari air supaya airnya menyatu dengan natrium, dia menambah vaskular supaya volume darahnya meningkat. Volume darahnya. Kalau volume darah meningkat, artinya tekanan darah pasti meningkat. Ya. Airnya dari mana? Tadi pituitary gland posterior mengeluarkan antidiuretik hormon. Tuh, panahnya. Ya. Kalau pasiennya sadar, dia akan minum. Saya masih sadar, jadi saya minum. Ya, oke. Ini lihat tadi, berarti kita akan masuk di apa? Turunkan kontraktilitas miokard dan denyut jantung, turunkan resistensi perifer, turunkan volume darah. Ya, oke. Lalu berikutnya, gimana caranya? Bisa diblok dari mana sumber perkara pertama kalau dari bagan ini? Kalau dia angiotensin 1 ini tidak jadi angiotensin 2, ya, maka tidak akan ada beranak ada 5 ini kan? Kalau tidak jadi angiotensin 2, tidak ada aktivasi simpatetis. Kalau tidak ada angiotensin 2, tidak ada vasokonstriksi. Kalau tidak ada angiotensin 2, tidak ada reabsorpsi aldosteron. Sekresi ADH tidak ada. Ya. Oh, berarti obat hipertensi yang pertama adalah gimana caranya angiotensin 1 tidak jadi angiotensin 2. Kan gitu. Lalu berikutnya, sekarang boleh jadi angiotensin 2. Tetapi dia tidak boleh beranak. Kasarnya begini, lu boleh punya istri 2, lu boleh kawin lagi. Tetapi jangan punya anak. Siapa anaknya? Aktivasi simpatetis, vasokonstriksi, aldosteron keluar, ADH keluar. Berarti diblok. Angiotensin kedua boleh diproduksi, tetapi jangan beranak. Ada obatnya di situ? Ada. Namanya angiotensin 2 reseptor antagonis. Baru kita masuk ke anak-anaknya. Kalau udah beranak, anak yang ditreatment. Aktivasi simpatetis. Kenapa tadi aktivasi simpatetis? Karena ada perangsangan sel beta. Sel beta dirangsang. Tadi aktivasi simpatetis, berarti sekarang sel betanya harus diblok. Gitu ya. Diblok. Kontraksi, vasokonstriksi, dan kontraksi miokardnya kuat. Karena apa? Masuknya ion kalsium ke dalam slow channel membran dinding otot. Sehingga dia menyebabkan kekuatan pembuluh darah dan konstriksi. Berarti itu harus diblok. Berikutnya ada antidiuretik hormon, ADH. Berarti kita harus kasih diuretik. Kenapa diuretik? Supaya dia kencing. Supaya volume cairan, volume darahnya berkurang. Gitu ya. Nah ini kita lihat slide-nya.
Inilah terapi farmakologis untuk orang hipertensi. Menurunkan curah jantung, menurunkan volume darah, dan menurunkan resistensi perifer. Ya, menurunkan resistensi perifernya. Obat-obatnya apa? Banyak, ya. Tetapi kita simpulkan berdasarkan rekomendasi WHO. Udah lama, ini belum direvisi, gitu ya. Ini untuk kita cukup baik, ya. WHO tahun 2003 ya merekomendasikan obat-obat hipertensi itu adalah pertama diuretik. Kalau tadi kan ADH, anti diuretik hormon. Hormon yang anti kencing. Sekarang dikasih obatnya diuretik supaya dia kencing. Gitu ya. Yang kedua, beta blocker. Beta blocker. Kenapa? Karena tadi ada aktivasi sel beta. Kalau sel beta teraktivasi, maka apa yang terjadi? Renin dikeluarkan banyak. Kalau sel beta teraktivasi, maka aktivasi simpatetik. Jantung kerja kuat, jantung kerja cepat, pembuluh darah mengecil. Diblok dong sel betanya, gitu ya. Berikutnya AC inhibitor. AC, tadi ngapain si AC? Angiotensin converting enzyme itu ngapain? Merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nggak usah dirubah. Ya, jadi blok dia. Jadi angiotensin 1 udah aja. Jadi si renin dengan si angiotensinogen adalah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Gitu ya. Tidak ada gangguan. Gitu ya. Yang kedua, yang keempat ada kalsium channel blocker tadi. Kalsium bila masuk ke slow membran, ya, maka dia akan menyebabkan apa? Kontraktilitas. Ya. Artinya apa? Kontraktilitasnya kita lembekkan. Jadi kalsium channel blocker ini golongan obat antagonis. Ya, baru ada angiotensin reseptor blocker. Tadi kan boleh angiotensin 2 boleh terjadi, tapi jangan beranak. Jadi supaya jangan ada aktivasi simpatetik, jangan ada vasokonstriksi, jangan keluar aldosteron, jangan keluar ADH, kasih angiotensin reseptor blocker. Ya, pertanyaannya obatnya apa aja, Pak? Oke, kita lihat. Ya, sebelum ke sana ternyata Joint National Committee ke-7 juga merekomendasikan hal yang sama. Dengan apa? Dengan WHO. Joint National Committee ini adalah ahli-ahli hipertensi, ahli-ahli ilmu penyakit dalam, berkumpul diskusi gimana sih cara menangani hipertensi, standarnya ya ini. Sama dengan WHO. Ya. Obatnya yang pertama diuretik. Ya, diuretik artinya menambah kecepatan pembentukan urin, meningkatkan ekskresi air, natrium, dan klorida. Ya, sehingga ujungnya menurunkan volume darah. Kalau volume darah turun, tekanan darah juga turun. Kenapa? Curah jantungnya turun. Karena curah jantung harus ada darah yang dipompa. Obatnya ada nanti kalau kalian praktek di puskesmas, ada namanya HCT. HCT itu singkatan dari hidroklorotiazid. Ini obatnya murah banget, ya. 25 perak kali. Ya kalau sekarang 100 perak. Gitu ya, hidroklorotiazid atau singkatannya HCT. Yang kedua adalah golongan loop diuretik. Loop diuretik inilah yang paling banyak dipakai di rumah sakit. Yang paling banyak dipakai rumah sakit namanya furosemid. Itu nama generiknya. Nama patennya pasti yang sering dipakai adalah Lasik, gitu ya. Oke, berikutnya ada diuretika hemat kalium, namanya amilorid, gitu ya. Ya, atau spironolakton, itu yang terkenal, ya. Dia kencing tapi kaliumnya tidak terbawa ke buang. Kalau kaliumnya terbuang, maka kita akan jadi kram, ya, otot-ototnya, gitu ya. Itu diuretik. Jadi obat diuretik ada 3. Hidroklorotiazid, furosemid, dan apa? Diuretika hemat kalium atau amiloid. Berikutnya. Nah, ini dia slide-nya diuretik ya. Ada klorotiazid ya, dan loop diuretik ya, furosemid, torsemid ya. Oke, dan amiloid di situ. Nah, saya tidak membahas reseptor adrenergik karena di sini adalah ranahnya spesialis. Ya, kita sesuai dengan WHO dan GNC. Ya. Oke.
Nah, sekarang tadi beta blocker, kan kata WHO beta blocker toh, gitu ya. Beta blocker artinya menghambat reseptor beta adrenergi. Kalau tadi kan dirangsang oleh norepinefrin. Nah, sekarang diblok. Tujuannya apa? Mengurangi denyut jantung dan kontraktilitas miokard. Yang tadinya begini. Dikasih beta blocker supaya tujuannya gini. Jadi normal. Gitu ya. Denyutnya normal, ya, kekuatannya normal. Gampang ngapalin obatnya di sini. Ya. Belakangnya pasti olol. Ya, kalau sudah olol, ya, pasti dia beta blocker. Propanolol, AT nolol, labe tolol, beta tolol. Beta tolol, nganale yang tolol bukan beta katanya. Kalau kata orang timur, ya. Nih contohnya lihat. Atenolol, beta solol, bisoprolol, ya, metoprolol, ya, nadolol, propanolol, timolol, pokoknya lol, beta blocker. Ya, Beatrice, paham ya? Kalau sudah olol, itu beta blocker. Kalau dikasih beta blocker, obat olol ini bikin apa? Bikin jantungnya tolol, ya. Kenapa saya analogkan jantungnya tolol? Ya, kalau kita blow on, kadang-kadang kita juga lola kan. Ditanya apa, jawabnya lama, gitu ya. Jantung juga sama, yang tadinya kerja cepat dan nafsu, dikasih olol supaya dia slow, ya. Jantungnya nggak nafsu. Denyutnya normal, jadi lebih pelan. Heart rate-nya, denyut jantungnya harusnya tadi 100 kali per menit, jadi 80 kali per menit. Gitu ya. Olol, beta blocker. Ya. Beta blocker. Gampang ya. Depannya apapun, kalau olol, nama generiknya ya, saya tidak ngajarin nama paten. Jadi kalau kalian ambil obat, yang kalian lihat adalah nama generiknya dulu. Ya, kalau dalamnya olol, berarti dia beta blocker. Clear? Lanjut. Ya. Ini ada vasodilator, tapi nanti vasodilator kita harus tahu, ya. Vasodilator itu artinya tadi kan ada vasokonstriksi, ya, walaupun ini tidak langsung direkomendasikan WHO, biasanya dikasih pada krisis hipertensi, ya. Vasodilator artinya tadi ada vasokonstriksi, mengecil pembuluh darahnya, dikasih vasodilator supaya dibuka, ya, supaya darah bisa mengalir. Oke, ini juga gampang, ya, ngapalnya. Selain yang mengandung nitrat, pasti hidralasin dan minoxidil. Hidralasin, minoxidil, atau nitrofurusida, ya. Kalau hidralasin dan minoxidil, dia hanya melebarkan arteri. Tetapi kalau nitrofurusida, dia melebarkan arteri dan melebarkan vena. Ya, melebarkan arteri dan melebarkan vena. Ya, jadi kalau kalian dengar isosorbit di nitrat, ada nitratnya, berarti dia melebarkan pembuluh darah. Ya, monosorbit di nitrat melebarkan pembuluh darah. Di luar itu adalah hidralasin dan minoxidil. Ya. Oke, tetapi lupain dulu deh. Kan tadi belajarnya diuretik, beta blocker. Nah, sekarang apa? Kalsium channel blocker atau antagonis kalsium. Ya, lihat tadi saya sudah terangkan. Kalau kalsium channel blocker, ya, channel kalsium ini diblok, ya, maka akan menghambat masuknya ion kalsium, ya, Ca2+, melewati apa? Slow channel yang terdapat pada membran sel. Ya. Artinya kalau ini dikasih jantung yang tadinya kerjanya kuat begini, ya, dia akan jadi lembek.
Pembuluh darah tadinya mengecil, dia akan melebar, ya karena dia memblok, jadi dia nggak mengkerut, tapi dia melebar. Ini obatnya juga gampang, ya ngapalnya adalah verapamil, diltiazem, upin ipin. Tahu upin ipin? Pernah nonton serial upin ipin? Nah, kalsium channel blocker juga obatnya apa? Verapamil, diltiazem, dan upin ipin. Ya, verapamil dan diltiazem jarang diberikan. Yang paling banyak diberikan adalah si upin ipin. Ya, pokoknya belakangnya pin. Ya, apa obatnya? Amlodipin, nifedipin, velodipin, nikardipin, ya. Nisodipin. Pokoknya pin, ya, itu adalah kalsium channel blocker. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kekuatan kontraktilitas miokard dan untuk menjadi vasodilator. Di luar upin ipin kita ada verapamil dan diltiazem, gitu ya. Oke, ya verapamil dan diltiazem. Oke, ada 3 ya, diuretik, beta blocker, kalsium channel blocker, ya. Yang keempat, ini paling gampang ngapalnya lagi. Tadi AC inhibitor, supaya apa? Angiotensin 1 tidak jadi angiotensin 2, gitu ya. Ya, obatnya gampang, pril. Itu pasti AC inhibitor. Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, quinapril, pril, dia adalah AC inhibitor, ya, AC inhibitor. AC inhibitor mencegah pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya, clear ya? Ya, oke, udah 4 yang kita pelajari. Yang terakhir adalah ya, ini adalah ini, angiotensin reseptor blocker. Ya, sering disebut ARB. Kalau saya senangnya AIRA. A2RA. Angiotensin 2 reseptor antagonis, sama aja. Ada yang senang bilang angiotensin 2 reseptor antagonis atau angiotensin reseptor blocker, gitu ya, angiotensin reseptor blocker. Obatnya tan ada setan, ya, tetapi ini bukan merek dagang. Tan ini adalah nama generiknya. Berarti kalau Ponstan kan belakangnya tan, itu ARB, bukan, itu obat nyeri karena Ponstan dalamnya asam mefenamik, ya. Tetapi kalau ARB, angiotensin reseptor blocker, obatnya itu apa? Candisartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan. Pokoknya tan itu adalah ARB. Tujuannya apa? Biarpun angiotensin 2 terproduksi, tetapi dia tidak menyebabkan aktivasi simpatetik, tidak meningkatkan kontraktilitas dan denyut jantung, tidak mengeluarkan aldosteron, dan tidak mengeluarkan apa? Antidiuretik hormon. Gitu ya. Nah, itu dia ya obat kita. Ini habis. Habis kan? Kita balik. Kita lihat ke slide-nya. Ya, ke slide yang ini. Ya. Kalau kursor saya kelihatan nggak? Beatrice, kelihatan nggak saya goyang-goyang kursor saya? Kelihatan. Nah, lihat. Berarti supaya angiotensin 1 tidak jadi angiotensin 2, kan yang dirubah AC. Disinilah artinya kita kasih namanya AC inhibitor. Obatnya apa? Pril. Gitu ya. Captopril paling banyak dijual. Betul ya? Oke.
Baru dari situ kita maju ke sini. Angiotensin 2 udah ada, tapi jangan beranak. Jangan beranak dia. Dikasih apa? ARB, angiotensin reseptor blocker. Obatnya apa? Tan. Irbesartan, losartan, valsartan, telmisartan. Inilah trik saya ngajarin kalian, ya. Ngapal obat, pokoknya yang tahu ujungnya aja, depannya pasti sama itu nanti fungsinya. Ya, kalau tan berarti dia ARB. Angiotensin 2-nya nggak boleh ngelewatin apa? Aktivasi simpatetik, vasokonstriksi, aldosteron ADH. Ya, oke, sekarang sudah terjadi nih. Ada aktivasi simpatetis di sini. Aktivasi simpatetis ini karena terangsangnya sel beta. Sel beta tadi ada di jantung, pembuluh darah, dan ginjal. Di ginjal dia akan merangsang produksi renin, sehingga akan banyak nanti angiotensin 1 dan angiotensin 2. Maka tensi akan meningkat. Tetapi sel beta harus diblok. Supaya apa? Tidak meningkatkan kontraktilitas miokard dan tidak menunjukkan denyut jantung. Ya, obatnya namanya, ini kan sel beta yang mau diblok, berarti beta blocker. Obat beta blocker apa? Olol. Ya, propanolol, bisoprolol, ya. Oke, olol beta blocker. Baru ada vasokonstriksi. Vasokonstriksi meningkatkan resistensi perifer, meningkatkan tekanan darah. Bisa dikasih vasodilator, tadi yang mengandung nitroprusida ataupun apa? Verapamil, verapamil litiasem lagi. Jadi lupa tadi saya. Ya. Oke, pokoknya nitrat dulu deh gitu ya. Sama selain nitrat apa? Kalsium channel blocker. Kalsium channel blocker itu apa? Tadi upin ipin, amlodipin, nifedipin, nikardipin. Dia akan apa? Menurunkan resistensi perifer dan menurunkan kontraktilitas miokard. Itu ya. Selain upin-upin, ya, pin ada verapamil dan diltiazem. Oke. Ya. Nah, sekarang ini nggak bisa diapa-apain nih. Berarti karena tadi ada apa? Ada antidiuretik hormon atau hormon yang menahan kencing, ya, supaya airnya masuk. Artinya kalau ini ada antidiuretik hormon, supaya volume darahnya berkurang, dikasihlah obat diuretik. Ya, obat diuretiknya apa? Tadi HCT, hidroklorotik asid, furosemid, atau amiloid. Gitu ya. Oke? Minum, jangan dihambat kalau minum. Silakan 12 mati 13 kita. Oke, ini materi kita pada malam hari ini. Ya, materi kita sepertinya hipertensi, tapi kita sudah berbicara sampai ke kritis. Sampai ke masalah sistem pencernaan, kalau dia muntah mencret, ya kenapa harus rehidrasi pakai apa? Pakai oralit. Kenapa tanda-tanda orang shock, akal dingin, takikardi, dan sianosis? Ya, saya sudah kasih tahu dari sistem. Ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, monggo ditanya. Ya, kalau ada pertanyaan, silahkan, bebas. Kalau mau bertanya. Silahkan saja. Ya. Pak, izin bertanya. Silahkan. Saya stop ini dulu ya. Atau enggak jalan aja silahkan. Siapa yang mau duluan? Jansen, tadi kalau di Aja duluan, Amerika Pak. ada namanya ladies first. Silahkan perempuan dulu. Iya, ladies first. Silahkan, ladies. Izin bertanya, Ya. Kak. Kenapa Silakan. kalau pasien yang biasa aja datang ke klinik, ke puskesmas, lebih banyak dikasih obat penurun darahnya amlodipin? Amlodipin. Nah, Kebanyakan itu pasien yang rawat jalan. bebas ya. Jadi nanti gini, kalau Anda berkesempatan yang ngambil farmakologi di level S2, akan ada istilah namanya P-drug. P-drug. P-drug itu singkatan dari personal drug. Ya. Ingat, obat-obat hipertensi ini golongan obat apa? Lingkaran merah, garis tepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Artinya obat keras. Orang yang memberikan itu harus tahu apa yang terjadi bila pasien itu minum obat. Ya. Artinya apa?
tadi. Ya, amlodipin adalah kalsium channel blocker, mengurangi kontraktilitas miokard, ya, dan membuat vasodilator. Ya, tunggu nih, saya harus geser dulu. Ya, membuat vasodilator. Kenapa amlodipin? Bebas. Ada yang senang ngasih kaptopril. Ya, kaptopril lebih murah dari amlodipin. Tetapi efek samping kaptopril biasanya batuk. Kenapa? Kenapa batuk? Karena tadi lihat di gambarnya, AC itu keluarnya dari mana? Paru-paru. Ya, kalau dia terblok, dia langsung batuk. Nah, kalau semalaman pasien itu batuk, berarti dia tidak tidur. Kalau dia tidak tidur, berarti dia akan emosian. Betul? Kalau emosi, tensinya naik atau turun? Alin? Naik. Gitu ya. Nah, sekarang, boleh nggak obat hipertensi dikasihnya 2? 2 dalam arti kata, saya mau kasih nih amlodipin, saya mau kasih diuretik, boleh? Boleh. Pertanyaannya adalah, dari mana maling masuk ke dalam rumah kita? Pertanyaan yang pertama, dari mana coba, Lin? Kalau menurut Alin, maling masuk ke rumah kita dari mana? Dari pintu. Dari pintu. Oke, pintu kita kunci. Kok maling masih masuk? Pintunya nggak ada yang rusak. Dipikirin kita lagi dari mana dia? Jendela. Dari jendela. Jendela kita udah pakai terali. Pintu udah aman. Jendela udah pakai terali. Dari mana lagi dia bisa masuk? Dari atap. Ya, mertua saya tuh dibongkar rumahnya dari atap. Pada saat dia lagi main ke kampus, ya, main dengan cucu-cucunya, dibongkar rumahnya, tapi dari atap. Gitu. Artinya apa? Boleh obat hipertensi. Sama. Antibiotik boleh nggak diberikan 2 jenis? Boleh. Tetapi tidak boleh diberikan dengan satu mekanisme kerja. Gitu ya. Kalau 2 tapi kerjanya sama, contoh nih, si Iwan sama si Jansen berantem, ya, kemungkinan menangnya 50-50. Ya. Tetapi kalau si Iwan bersatu sama si Calvin ngelawan si Jansen, si Iwan dari depan, si Jansen dari belakang, kemungkinan menang si Jansen kan jelek. Ya kan? Karena apa? Satu dari depan, satu dari belakang. Gitu, ya. Oke, ada lagi, ada dari atas, misalnya datang malaikat Lucifer, gitu ya. Berarti 3 kan mekanisme kerjanya. Kan begitu. Kapan kita memberikan obat itu kombinasi? Kita sudah tahu 5 obat kan? 5 golongan kerja obat dari obat hipertensi. Ya, kapan? Kalau saya bermain, kalau tensinya udah di atas 160, saya akan pakai 2 obat hipertensi. Kalau tensinya udah di atas 180 atau 200, saya akan bermain kombinasi 3 obat hipertensi. Gitu ya. Itu. Tetapi ini butuh pengalaman. Tetapi maksud tujuan saya pada malam hari ini kalian mengerti. Minimal kalau orang tua kita tensinya sudah abnormal, dia mulai pusing, kasih dari dosis yang paling rendah. Ya. Obat apa yang banyak dijual? Kaptopril. Kaptopril itu dosisnya 12,5, 25, 50. Kalian mau pakai yang mana? Gitu ya. Itu golongan apa? AC inhibitor. Obat yang lain yang murah apa? HCT, hidroklorotiasid, 25 perak. Tapi biasanya HCT tidak diberikan tunggal, gitu ya. Dia nanti kombinasi. Oke, kaptopril. Lalu obat yang paling banyak lagi adalah amlodipin. Amlodipin dosisnya ada yang 5 mg, ada yang 10, kasih yang 5. Tetapi kalau dosisnya dia udah di atas 150, kasih yang 10 mg. Gitu. Ya. Kalau kita mau bermain misalnya ARB, angiotensin reseptor blocker, gitu ya. Yang paling banyak dijual apa? Losartan. Losartan dosisnya 50 mg atau 100 mg, pakai dosis kecil dulu. Gitu ya. Kombinasinya biasanya adalah ya ARB dengan kalsium channel blocker. Jadi kalau dikasih losartannya pagi, dikasih amlodipinnya malam. Gitu. Ya. Tetapi kalau masih baru dia hipertensi, tanya ada batuk atau tidak.
Kalau dia tidak batuk, kasih obat murah, apa captopril, murah banget obatnya. Ya, aman. Tapi kalau dia batuk, ganti amlodipin. Gitu ya, Alin ya. Oke, silakan Jansen. Kasih Pak. Sama-sama. Pak, saya mau nanya. Tadi Bapak jelaskan tuh hanya tadi ada satu itu yang ada efek samping. Sedangkan apakah ARB itu ada efek samping juga? Ada, pasti ada. ARB Apa juga ada. Ya, ARB ya karena ini mengandung berhubungan dia memblok aldosteron, memblok dia sistem endokrin. Ya, sempat dia dijadikan ditarik. Ya. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan apa? CA. Gitu ya. Dalam pemakaian jangka panjang. Sedangkan obat hipertensi itu pemakaian jangka panjang. Nah, akhirnya diambil dari zat-zat dasar pembuatnya itu. Ya, pembuatnya itu. Ya. Jadi apa? Oh, kalau bahan dasarnya misalnya dari diikatkan zat aktifnya A, ya, itu akan menyebabkan resikonya lebih besar. Jadi ARB ini sempat ditarik dari peredaran. Nah, kalau kalian tanya obat hipertensi yang paling bagus apa Pak Untung? ARB. Paling bagus. Kenapa? Karena dia menyelamatkan ginjal, dia menyelamatkan pembuluh darah, dan dia menyelamatkan apa? Jantung. Ya, nanti kalian lihat. Di Rumah Sakit Immanuel, kalian akan banyak ketemu namanya obatnya Micardis. Nanti kalian lihat saat saya, Micardis itu nama paten. Dalamnya apa? Ya, orang-orang dengan gangguan kardiovaskular dikasih Micardis atau dikasih ARB, tujuannya apa? Untuk apa? Menjaga dia punya apa? Jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Jadi paling efeknya paling kecil, yang paling bagus apa? ARB. Kalau beta blocker, ya beta blocker tadi kan jantung gini. Tujuannya kan supaya normal. Tapi kalau overdosis, terblok semua itu sel betanya, bukan begini lagi. Tapi begini dah. Dah berhenti. Jantungnya berhenti. Kalau jantung berhenti, apa yang terjadi? Cilaka 12, mati 13. Aceh? Paham ya? Ya kalau ditanya yang paling bagus apa? ARB. Harganya pun paling bagus. Sebelum ada lonsartan generik, ARB itu satu tabletnya antara 20 sampai 30 ribu. Satu tablet. Sedangkan captopril 50 perak, 100 perak. Ya, itu perbandingannya. Makanya saya waktu awal-awal ARB ini keluar, ya belum ada generiknya di Indonesia. Kalau sudah kita harus minum ARB dan kita tidak mampu beli, kan tantan tadi kan, losartan, kandisartan, irbesartan, tan, jadi setan kita. Karena nggak punya duit, nggak bisa beli obat, kita jadi goodbye, jadi ada sayap terbang, ya terbang ke sisinya, gitu. Nah itu. Paham ya? Oh, enak sekali saya kalau diskusi masalah ini paling enak. Kenapa di sini? Dua passion saya ya untuk mengajar ada di sini, di sistem ini. Gawat darurat dan farmakologinya di sini masuk. Gitu. Ya, Jansen. Makasih, Pak. Sama-sama. Kembali kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Mangga, silahkan. Ya, silahkan. Ada? Kalau tidak ada, waktu kita sudah 20:06, ya. Kalau masih ada saya layani, mau sampai jam 12 juga. Silahkan. Kalau nggak ada, ya siapa yang mengusulkan ditutup, gitu kan kelasnya. Pak, saya mau nanya lagi nih, Pak. Satu lagi. Oh, boleh. Boleh. Menurut Bapak, itu berapa lama sih jangka waktu penggunaan obat hipertensi ini kayak bisa dikategorikan udah terkontrol gitu atau aman, berapa bulan itu pemakaian obatnya? Obat hipertensi adalah obat-obat pemakaian seumur hidup. Ya, dia tidak akan bisa hilang. Yang ada dosisnya berkurang. Kalau awal kita bisa pakai 3, mungkin nanti 2.
Kalau nanti sudah 2, mungkin nanti 1. Kalau 1 tadi pakai yang 100 mg, mungkin pakai yang 50 mg. Kalau dia pakai amlodipin yang 10, nanti pakai yang 5. Yang 5 stabil terus, mungkin pakai yang 2,5. Di Indonesia belum ada 2,5, tapi kalau di Amerika. Artinya kalau nggak ada ya kita potong aja setengah kita minumnya. Betul? Nah, itu dok. Ya, mantap. Dari pertanyaan itu kita dapat ilmu ya. Jadi teman-teman, jadi ada orang bertanya, kita dapat informasi jadinya. Nah, makanya semakin banyak bertanya, semakin banyak informasi ya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya. Gitu. Sok silahkan tanya. Ya, kalau saya nggak jawab, nggak tahu kan saya tinggal leave aja. Kalian nggak akan bisa ngejar saya kan? Kalau saya ngajar di kelas kan, wah izin ke toilet dulu baru buka primbon gitu. Kalau di sini saya nggak tahu ya leave aja selesai. Tapi mudah-mudahan lah kita bisa sharing ya, karena saya juga bukan komputer, bukan CPU otak saya, bisa saja lupa. Ya, tetapi mudah-mudahan ya kalau itu. Karena apa? Saya pun praktisi sampai detik ini. Saya sering kasih obat kalau kalian ke Parongpong ya, ke daerah saya. Cukup terkenal kok saya. Saya bukan dokter dan saya tidak pernah ngaku diri saya dokter. Tetapi orang-orang di sini panggil saya dokter. Bahkan sampai Bupati Bandung Barat pun panggil saya dokter Untung. Ya, kepala dinas ketawa. Pak Untung, ngambil fakultas kedokteran dari mana? Saya bilang saya dokter honoris causa. Bukan dokter honoris causa, tapi dokter honoris causa. Ya, karena waktu itu di tahun-tahun 2007 di sini yang ada cuma klinik kita, ya kita yang membantu pelayanan puskesmas. Jadi banyak sekali pasien, ya dari mulai Polsek Cisarua paling udah tahu semua. Kemana klinik Advent? Kepalanya siapa? Dokter tinggi hitam, ya Pak Untung, gitu itu pasti. Ya. Kenapa? Jadi saya tahu, saya berbicara, saya sharing pengalaman. Makanya saya tadi, oke, mau pakai ini boleh. Nanti kita bermain di antibiotik, ya antibiotik ya. Nanti hari Rabu itu yang materi-materi pendek, ya antibiotik itu hanya 5 slide, ya. Karena saya ingin kalian tahu mekanisme kerja antibiotik. Ada yang membunuh bakteri lewat dinding sel, inti sel, membran sel, atau metabolismenya kita matiin. Nah, gitu. Jadi, boleh 2 antibiotik. Wah, ini panasnya tinggi banget 40. Sel darah putihnya tinggi banget. Kita pakai 2 antibiotik, boleh. Tapi jangan pakai jurus yang sama. Sama seperti hipertensi. Kalau sudah pakai amlodipin, jangan pakai nicardipin. Amlodipin pakai dengan ARB. Losartan kayak irbesartan kayak gitu. Atau apa? Pakai HCT. Pagi HCT, amlodipin malam. Gitu. Kan beda jurus toh. Gitu. Kapan? Sampai kapan kita masih pingin hidup? Minumlah obat itu. Sama dengan obat gula, tidak boleh berhenti. Ya, ada pertanyaan. Bapak kenal dengan Dokter Asian, Kepala Dinas KBB. Nanti Alin tanya, Dokter Asian kenal nggak Pak Untung? Gitu tanyain. Saya Ketua Forum Kabupaten Bandung Barat ya. Dia Kepala Dinas yang baru. Ya, sebelumnya Dokter Hernawan, sebelum Dokter Hernawan Dokter Pupuh. Ya, saya kenal baik. Itu kalau kalian ke KBB saya bukan sombong ya, tapi tinggi hati. Aduh, sedikit berbeda. Kalau kepala dinas di KBB pasti rata-rata kenal saya deh. Ke bupatinya kenal. Nanti saya kirimin foto saya sama istri bupati. Cakep kan? Nah, Ibu Sonia. Alin masih saudara sama Dr. Asian Howard, si Tanggang dia kan? Kamu marga apa? Anak asuhnya, Pak. Oh, anak asuhnya. Siap kerja dong di rumah sakit dia ya? Di Sekarang rumah sakit bersalin. Hah? Di kliniknya. Di kliniknya. Salam lah buat Dr. Asian ya. Asian Howard. Ya. Pak Dokter, salam dari Pak Untung gitu. Ngapain? Diajarin sesat sama Pak Untung gitu bilang. Oke, ada lagi nggak? Silakan. Saya lagi Pak, boleh? Maaf ya teman-teman. Silakan. Ini Bebas Pak, bersyarat. hipertensi kenapa Silakan. kebanyakan Bercanda pasiennya saya. hipertensi kenapa kebanyakan pasiennya itu orang-orang obesitas Pak? Kalau yang saya jumpai. Oke ya, jangan pernah kalian berprasangka orang kurus kolesterolnya rendah.
Obesitas artinya lemaknya itu di luar vaskular. Ya. Yang paling bahaya justru kalau lemak itu di dalam vaskular, pembuluh darah nempel di sini. Ya. Kalau jadi HP itu di perut kita, untung kalian nggak lihat body saya. Wah, gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Asal apa? Kolesterol dalam darahnya dia tidak terjadi namanya hiperlipidemia. Hiperlipidemia artinya kebanyakan lipid di dalam darah. Gitu ya. Kalau dia obesitas artinya apa sih? Ada terjadi penekanan karena orang-orang obesitas potensi dia mengkonsumsi banyak lemak tinggi. Ya, tinggi. Nah, makanya kalau kita berbicara hipertensi, ada dua terapi. Terapi farmakologis dan non-farmakologis. Non-farmakologis dengan apa? Dengan olahraga, ya, dengan membiasakan kebiasaan hidup yang baik, gitu ya. Itu. Obesitas kenapa? Iya, karena kecenderungan lemak. Lemak kan tadi. Walaupun artinya kalau kalian lihat orang yang langsing, belum tentu dia tidak ada kolesterolnya atau kolesterolnya tidak tinggi. Gitu ya, belum tentu gitu. Gitu, belum tentu dia. Ya, Makasih, Pak. memang identik ya, identik gitu. Oke. Jansen, thank you. Ada lagi? Udah ngantuk? Kalau saya mau begadang, karena saya lagi mau bikin borang akreditasi. Ya, cuman karena saya nggak bisa nolak Ibu Hesti, ya. Ibu Hesti adalah teman saya, Ibu Hesti, Ibu Monik, ya itu teman-teman satu geng dengan saya itu. Pak Untung, bantuan siap, ya. Itulah kita saling tolong menolong ya. Walaupun saya di gunung, ya di Gunung Tangkuban Perahu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin ya kita harus tutup. Ya, kalian harus mungkin persiapan juga energi kalian untuk besok hari. Ya, tetap semangat, selamat istirahat. Ya, kita masih ada satu kali lagi pertemuan. Ya, nanti hari Rabu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Rabu kita akan bertemu pagi jam 8. Ya, jam 8 pagi. Nanti linknya nanti dikasih ya. Mau Beatrice, mau Natalia, terserah bebas. Ya, linknya kasih ke saya. Nanti kita masuk di sana ya. Oke, gitu ya. Satu kali lagi. Bapak sebelumnya mau dokumentasi buat absensi dulu. Boleh, silahkan. Ayo tambahkan wajah-wajahnya tuh. Tring 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 muncul semua. Iya, rapi kondenya. Ya, silahkan Beatrice. Belum buka semua, Pak. Devi, Baju saya mau Ana, buka. Jangan. kameranya maksudnya. Bercanda ya, saya suka bercanda. Jangan serius, nanti hipertensi kalau serius terus. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Belum. Kayak udah. Nah, udah. Yang kedua. 1, 2, 3. Udah. Oke, udah Beatrice? Udah, Pak. Kok nggak kerasa blitz gitu? Crit. Bercanda ya, jangan serius. Baik, tadi kita sudah awali dengan doa. Silahkan siapa yang mau pimpin kita berdoa supaya kita diberkati. Mau agama apa aja bebas. Ayo, siapa? Boleh saya tunjuk ya? Dari Papua lah. Nomi Kogoya. Kakak boleh pimpin doa dulu ya.